Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igri Tarya Pratama, nomor absen 6 dari kelas 105. Di sini saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan tentang skema daur biokimia yang telah saya buat, yaitu mengenai daur nitrogen. Nah, apakah kalian tahu apa itu daur nitrogen? Ya, daur nitrogen merupakan serangkaian proses yang mengubah gas nitrogen menjadi zat organik yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman, manusia, dan hewan, yang kemudian dikembalikan lagi ke alam. Nah, nitrogen ini dapat ditemukan pada sel penyusun DNA dan RNA yang berfungsi sebagai penyedia energi metabolisme sel dalam bentuk ATP atau adenosina trifosfat. Selain di DNA dan RNA, nitrogen ini dapat ditemukan di udara, yang mana jumlahnya itu 78%, yang sisanya adalah oksigen dan argon. Walaupun nitrogen ini banyak terdapat di udara, namun nitrogen tidak dapat diserap langsung oleh tumbuhan, hewan maupun manusia. Daripada itu, terjadilah proses fiksasi nitrogen, yaitu masuknya nitrogen ke dalam tanah yang dibantu oleh bakteri Rhizobium. Di sini bakteri Rhizobium ini akan Rhizobium dan Acetobacter. Di sini ada tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan, atau dalam istilahnya leguminase. Bakteri Rhizobium ini akan menempel pada akar-akar kacang tanaman polong-polongan ini, yang kita sebut dengan nama bintil akar. Nah, bintil akar ini merupakan suatu simbiosis mutualisme, yang mana bakteri Rhizobium ini akan mengikat nitrogen yang ada di dalam tanah dan menyalurkannya ke tanaman, dan tanaman akan hidup atau tumbuh dengan subur. Dan tanaman yang telah mendapatkan nitrogen daripada bakteri Rhizobium ini akan bisa berfotosintesis, dari yang mana tanaman dapat berfotosintesis dan bisa menghasilkan makanannya sendiri, karena tanaman merupakan makhluk hidup atau organisme autotrof, atau bisa menghasilkan tanaman sendiri, yang mana makanan tersebut akan dibaginya dengan bakteri Rhizobium ini. Nah, di sini selain tanaman polong-polongan juga terdapat tanaman lain dan hewan, yaitu tikus, yang mana hewan ini ketika mereka mati akan diuraikan oleh atau terjadi proses dekomposer oleh fungi bakteri, yang dilakukan secara aerob atau dengan bantuan oksigen, dan anaerob atau tanpa oksigen, yang mana protein-protein dari dekomposer tersebut atau penguraian tersebut akan terbentuknya senyawa amoniak atau NH3. Nah, NH3 ini kemudian akan terlarut dengan air dan terjadilah proses ionisasi yang akan menghasilkan amonium atau NH4+. Nah, itu tadi merupakan proses amonifikasi, yang kemudian amonium ini akan mengalami proses nitrifikasi, yaitu perubahan amonium oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrococcus menjadi nitrit atau NO2-. Nah, nitrit ini kemudian mengalami proses nitrifikasi, yaitu mengubah nitrit menjadi nitrat dengan bantuan bakteri Nitrobacter. Kemudian daripada nitrat ini akan terjadi dua proses, yaitu asimilasi dan denitrifikasi. Nah, asimilasi ini, nitrat ini akan bisa langsung digunakan oleh tanaman, dan tanaman itu tumbuh dengan subur. Dan kemudian denitrifikasi, yang mana bakteri yang digunakan adalah bakteri Pseudomonas, yang mana nitrit ini akan diubah kembali menjadi gas nitrogen dan kembali ke alam, yang mana siklus ini akan terus berlanjutkan sampai itulah, yang mana manusia bisa mendapatkan, hewan dan manusia bisa mendapatkan nitrogen itu daripada tanaman
tanaman yang ia makan, yang mana tanaman ini dimakan oleh daripada hewan. Nitrogen yang ada pada tanaman akan diserap oleh hewan. Kemudian daripada itu, ketika tumbuhan dan hewan ini dimakan oleh manusia, nitrogen juga akan terserap pada tubuh manusia. Jadi begitulah daur nitrogen dan bagaimanakah nitrogen itu dapat diserap oleh manusia dan hewan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Om.